Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami sebagai kelompok 2 sudah membuat hasil dari karya tulis ilmiah yang berjudul Keterlibatan Papan Tulis Digital dalam Lingkup Pendidikan. Karya tulis ilmiah ini dicetuskan oleh beberapa nama yang dalam kelompok kami, yaitu sebagai Muhammad Evan Firdaus, Muhammad Jeffrey Awasid, Erza Sintabilia Lona, Fadilah Nur Azizah, Aurora Raisa Nur Fadilah, dan juga Nur Ain Nur Tidak. Untuk pemaparan dan representasi dari karya tulis ilmiah ini akan dibacakan oleh ketiga orang tersebut yang bernama Nur Ida, Nabila Nur Azizah, dan juga Aurora Raisa Nur Fadilah. Jadi di sini kita membahas tentang transformasi digital SMA 1 sangat-sangat yang mendorong pergeseran dari pembelajaran konvensional, pembelajaran interaktif, dan berpusat pada siswa. Nah, ini kita menganalisis gimana cara penggunaan papan tulis digital atau Iceboard dengan praktik penggunaan minat siswa serta efektivitas papan tulis digital. Metode yang kami gunakan adalah wawancara kepada 20 orang dari kelas 11.1 sampai 11.5. Skill utamanya adalah penggunaan Iceboard mendorong pembelajaran lebih progresif dan siswa lebih aktif. Kesimpulannya, ditemukan pendampingan guru intensif agar penggunaan selaras sama kurikulum merdeka. Latar belakangnya, pergeseran paradigma yang awalnya dari teacher centered menuju model student centered yang lebih interaktif. Terus yang generasi digital natif. Saat ini siswa SMA bertumbuh dengan perangkat layar sentuh dan konten visual dinamis. Maka itulah Smartboard menjadi solusi pembelajaran interaktif melalui fitur sentuh gambar, audio, dan video. Terus yang konteks kurikulum merdeka yang berperan menunjang pembelajaran yang aktif, relevan, menarik, dan fleksibel sesuai dengan kurikulum merdeka. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kami memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, di mana praktik penggunaan papan tulis digital di SMA lebih terlaksana, di mana minat peserta didik terhadap papan tulis digital, dan agar pembelajaran dengan papan tulis digital berjalan efektif. Tujuan penelitiannya mengembangkan minat siswa dalam pembelajaran berbasis Iceboard, mendorong penggunaan Iceboard secara baik dan efisien, dan meninjau dan mengadaptasi hasil penelitian Smartboard dan dalam konteks lokal. Manfaat penelitiannya itu bagi siswa meningkatkan pikir kritis dan kreatif, menumbuhkan minat belajar melalui materi visual, dinamis, dan audio visual. Bagi guru dan sekolah, pada praktis kurikulum merdeka, media ajar mudah dimanipulasi sehingga waktu mengajar lebih efektif. Manfaat teoritis, data konten, efektivitas Iceboard di tingkat SMA sebagai acuan sekolah lain menghadapi teknologi serupa. Ya, satu itu dasar teori Smartboard, itu Smartboard atau Interactive Whiteboard adalah papan elektronik terhubung ke komputer dikontrol melalui sentuhan pena khusus atau pointer. Pertama digunakan dalam pendidikan akhir 1990-an. Kemampuan utama yaitu menampilkan materi dari komputer atau internet, menulis, menggambar, menyimpan catatan digital, dilengkapi speaker dan mikrofon untuk komunikasi suara. Siswa dapat berkontribusi langsung melalui perangkat mereka. Perangkat Smartboard di Indonesia masih terbatas pada sekolah modern karena biaya yang memperoleh
Kendala implementasi meskipun efektif semakin menghadapi tantangan nyata dan penerapannya. Biaya tinggi, perolehan dan perawatan mahal. Batas untuk sekolah dengan dana lebih. Pelatihan guru diperlukan pelatihan intensif agar penggunaan optimal. Kurang teknisi, minimnya teknisi spesialis elektronik pendidikan. Pusat pemeliharaan jumlah pusat layanan terbatas di berbagai daerah. Metodologi dan hasil penelitian. Metode kualitatif wawancara. Informan 20 siswa, 4 orang kelas dari kelas 1 sampai 9. Lokasi SMA Negeri 1 sama-sama Kutai Kartanegara. Waktu tanggal 23 April 2026 pukul 13.10 sampai 14.36 WIB. Temuan kunci 75 sampai 80% keberhasilan, tingkat keberhasilan teknis dan minat siswa terhadap SBOR. 20 sampai 25% kendala pengguna untuk hiburan saat jam kos. Budaya literasi digital perlu ditingkatkan. Siswa lebih tertarik karena materi ditampilkan melalui video, simulasi, dan gambar berkualitas tinggi. Teknologi mengurangi rasa bosan dan memicu rasa ingin tahu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dari segi praktik dan penggunaan, papan tulis digital telah mendorong terjadinya transisi metode pembelajaran dari konvensional ke arah yang lebih interaktif. Yang kedua, tingkat minat peserta didik terhadap pemanfaatan papan tulis digital tergolong tinggi. Keterkaitan tersebut didorong oleh kemampuan perangkat dalam penyajian materi melalui video, simulasi, dan gambar bersimulasi tinggi yang mampu mereduksi rasa bosan. Yang ketiga, masih terhambat oleh pemanfaatan di luar fungsi akademik seperti penggunaan untuk menonton konten hiburan pada saat jam pelajaran kosong, dan diperlukan pendampingan guru intensif agar penggunaan tersebut bisa untuk menonton materi ketika jam kosong atau beristirahat. Saran bagi siswa, manfaatkan jam kosong untuk menonton materi pelajaran bukan konten hiburan. Bagi guru, lakukan penjagaan intensif dan bentuk petugas siswa di setiap kelas untuk mengawasi penggunaan SB. Implementasi papan tulis digital telah membawa dampak positif. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan teknologi dan pemanfaatannya untuk kurikulum merdeka. Mungkin ada yang bisa tanya mengenai aspek ini. Tanya boleh. Ada tanggung jawab kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Berjauh Khalil dari kelompok 3. Ini menanyakan kepada kelompok 2, yaitu tentang penggunaan SBOR yang disalahgunakan oleh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Sangasanga dengan menonton musik, menonton video di jam-jam kosong. Nah, bagi kalian upaya yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, Tentunya kalau bagi saya sendiri, upaya yang tepat itu kita harus selalu berpikir dan selalu komitmen agar penggunaan ekspor ini bisa digunakan untuk pembelajaran dan menonton video. Lalu yang kedua juga mungkin bagi saya supaya bisa lebih efektif ya, dalam satu kelas itu kita harus menyiapkan salah satu pemimpin yang bisa mengintegrasikan agar ekspor ini bisa memacu pada pembelajaran tersebut. Dari individunya bagaimana? Secara individu kita harus melakukan komitmen dalam diri kita aja agar jangan terlalu tereforia dengan pembelajaran seperti
kayak dengan menonton YouTube, lalu juga menonton musik ya, di jam istirahat. Lebih baik digunakan yang untuk berfungsi saja untuk menonton. Ya, terima kasih. Ya, ada yang bertanya? Ya, sekian dari PPT keterlibatan apa terus di kita dalam lingkup pendidikan. Ibu. Ya, Ibu.